البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, halaman 66. Disimak baik-baik. Halaman yang keberapa? Halaman yang ke-66. Masih pembahasan seputar apa? Pembahasan seputar al-asma wa sifat. Kemarin atau pada pertemuan yang sebelumnya sudah tersinggung, hanya sekedar mengulang faedah yang sudah kita lewati, masuk atau tidak. Karena pembahasan asma sifat itu rumit. Paham ya? Kalau masuk alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, ta'til terbagi menjadi berapa, Irsyad? 2. Apa dan apa? Ta'til apa? Ta'tilun juz'iyun. Ta'tilun juz'iyun itu. Yang kedua, ta'tilun kulliyun. Ta'til penolakan secara sebagiannya, ta'tilun juz'i. Yang kedua, ta'tilun kulli, penolakan secara keseluruhan. Ta'tilun kulli seperti ta'tilnya siapa? Iqbal. Menolak semuanya. Asma wa sifat ditolak sama dia. Seperti ta'tilnya siapa? Jahmiyah. Paham ya? Kemudian ta'til juz'i. Nah, kemarin sudah kita lewati 2 kelompok yang disebutkan di antaranya. Kelompok apa dan apa? Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah mentaktil apa, Umar? Menolak apa Mu'tazilah? Kalau Jahmiyah nama dan sifat total, enggak ada. Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Nah, Mu'tazilah menolak apa? Sifat saja. Asma menetapkan, sifat tidak. Itu Mu'tazilah. Asy'ariyah bagaimana kemarin, Amir? Asy'ariyah menetapkan tuh Allah Ta'ala nama dan sifat atau tidak? Menetapkan, cuman berapa? 7 saja. 7. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadaka sam'u wal basaru. 7. Allahul musta'an. Itu semuanya masih keliru. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala banyak, tidak terhitung dengan hitungan kita. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik. Karena kembali kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena penetapan asma wa sifat tauqifiyah, dibangun di atas dalil. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wa asbahullah inqisamun nas fi babil asma wa sifat. Pembagian manusia dalam bab al-asma wa sifat, halaman 66 bagian bawah. Halaman 66 bagian bawah. Pembahasan asma wa sifat ini sedikit rumit, makanya difokuskan serius jenius biar nanti paham. Thariqatus salaf ashabul hadis. Yang pertama adalah apa? Jalannya para salaf, yaitu mereka-mereka para ahli hadis. Ini yang pertama. Jadi para ahli hadis, para salaf di dalam menghadapi, di dalam menyambut dalil asma wa sifat, apa yang mereka lakukan? Kita lihat. Al-madhabul haqqu fi hadzal bab huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah. Masyaallah. At-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah. Lihat ini. Madhab yang benar, pendapat yang benar dalam bab ini adalah manhajnya, prinsipnya, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah. Enggak usah bingung, ini sama. Al-firqatun najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-taifatul mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, sama. Mafhum? Jadi jangan bingung ya. Oh, ini kok 3, Ustaz? Sama, 3 itu satu. Paham ya? Yaitu ahlul haq. Ahlul haq dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Orang-orang yang memegang as-sunnah dan berjamaah, berkumpul di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Kemudian at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Siapa yang ditolong? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian al-firqatun najiyah, itu kelompok yang selamat. Siapa yang selamat? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Nah, dalilnya sangat banyak sekali.
Di antaranya apa dalilnya? Perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah." Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Kecuali satu. Siapa satu ini? Manhum ya Rasulullah? Ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? "Man kana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Itu orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini kepada sahabatku. Itu orang-orang yang meniti jejaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan riwayat yang lain, siapa mereka itu? Dijelaskan oleh para ulama, "Na barakallahu fiik, illam yakunu ahlul hadis fama adri man hum." Illam yakunu ahlul hadis fama adri man hum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, aku enggak tahu lagi siapa mereka. Jadi ahlul hadis, ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, mereka itulah yang diinginkan dengan apa? Satu kelompok yang dijamin dengan keselamatan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena dikuatkan dengan asar-asar dan dalil yang lainnya bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang selamat, yang mereka berpegang teguh dengan as-sunnah. Di antaranya kalamnya siapa itu? Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam muqaddimah sunannya. Apa ungkapannya itu? Abdullah ucapan Al-Imam Az-Zuhri dinukilkan dalam muqaddimah sunan Darimi, apa kata beliau? Bukan yang itu, yang satunya. Ayo, Esan. Ayo. At-tamassuku bis-sunnati najatun. Oh, yang itu ya, nah. At-tamassuku bis-sunnati najatun tadi. Antum yang satunya kan? Oh, ini yang benar. Yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zuhri atau dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, at-tamassuku bis-sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Paham ya? Adapun kalamnya Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli. Nah ini, man arada an-najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat alladzina talaqqau aqidatahum, disimak itu kitabnya, yaitu mereka-mereka ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mereka mengambil aqidatahum, akidah mereka, wa ulumahum, dan ilmu mereka, min wahyillahi ta'ala al-munazzal ala nabihi. Lihat ini, mereka mengambil akidah mereka dan mengambil ilmu mereka dari wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan kepada nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang dipegang oleh siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan akal, bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan logika, tapi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa wasiat yang Rasulullah wasiatkan sebelum beliau meninggal? Beliau mengatakan, "Na barakallahu fiik," dalam suatu hadis, agar kita berpegang teguh dengan dua perkara. Dengan dua perkara tersebut, jaminannya apa jaminannya? Tidak akan sesat selama-lamanya dengan izin Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Antum ingat, Mas? Lafaz hadisnya ingat? Sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas dua perkara. Kalau seandainya aku meninggal nanti, kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Qur'an dan sunnahku. Itu terjemahannya. Anak pengen Arabnya. Kalau enggak ingat, yang ingat. Antum ingat antum? Antum ingat? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Inni tarikun fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati. Itu hadisnya sahih dengan riwayat yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Ana nukilkan lagi, perhatikan. Inni tarikun fiikum amrayn.
In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Artinya sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Al-Quran dan sunnahku. Coba bayangkan. Enggak neko-neko, enggak usah panjang lebar, ini kan bagus, ini zen. Lah kalau enggak ada tuntunannya, paham ya? Metode di dalam berdakwah pun harus mencontoh sunnah, mencontoh para salaf bagaimana dahulu, paham ya? Bukan yang penting bagus, yang penting zen. Kalau dengan seperti ini, masya Allah. Kalau dimodifikasi dikit, subhanallah, bukan itu, paham ya? Dalilnya para salaf melakukan atau tidak, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itulah yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah, salafiyun, kalau tanya salafnya mana, jangan marah. Tanya salafnya mana, Pak? Merengut wajahnya. Salafi tanya salafnya merengut. Itu salah alamat namanya. Paham ya? Allah musta'an. Jadi ahlus sunnah ketika melakukan atau melangkah dalam suatu metode atau suatu jalan atau suatu amalan, ditanya salafnya mana, dalilnya mana, jangan merengut. Kalau hafal sebutkan kalau Allah, kalau Rasul. Kalau enggak hafal, wallah alam, ana carikan itu. Ditanya salafnya mana, merengut. Ketemulah salam wala kalam. Allahul musta'an. Nah, jangan ya, kita lihat ini. Ya, sumbernya mereka mengambil akidah mereka dari apa? Mengambil akidah mereka dan ilmu mereka dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sandaran yang inti. Paham ya? Sandaran yang inti. Adapun fatwa ulama, pendapat ulama itu masih apa? Butuh sandaran lagi. Jadi pahami. Jadi kalau antum atau kita menyandarkan suatu pendapat kepada ulama, cek dulu pendapatnya ini bagaimana? Ada enggak dalilnya yang dijadikan sandaran? Mafhum? Karena fatwa ulama mutlak sekedar fatwa itu bukan hujjah. Tapi fatwa ulama yang diiringi dengan dalil, itulah yang namanya hujjah. Itulah yang boleh diambil. Fatwa ulama yang diiringi dengan apa? Dalil. Ini kenapa disebutkan? Karena jangan sampai antum dan kita tergiring untuk taklid. Ingat definisi taklid. Definisi taklid yang paling bagus disebutkan oleh Al-Imam Al-Amriti dalam barakallahu fiik Pantun Waraqat. Na'am, siapa yang ingat? Abdurrahman. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Pendek, padat, mudah dihafal. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Mudah enggak? Mudah. Itu pantun yang sangat bagus tentang taklid. Taklid menurut kami, kata beliau, qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berkata, min ghairi dzikri hujjatin, tanpa menyebutkan hujjah, lisna ini bagi yang bertanya. Paham ya? Jadi dia mau menerima langsung ucapannya, diterima mentah-mentah. Padahal yang bertanya itu dengan pertanyaan butuh hujjah, dia yang jawab enggak menyebutkan hujjahnya. Intinya boleh, gitu aja. Paham ya? Alasannya apa? Maslahat dakwah. Alasannya untuk apa? Manfaat kepentingan dakwah. Tidak. Al-Quran Sunnah itu hujjah. Al-Quran Sunnah itu adalah dalil. Ana nukilkan kalam yang terulang-ulang. Ayo yang dihafal sebutkan sekalian. Kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau sendiri enggak mau taklid, dan beliau juga enggak mau orang taklid pada beliau. Beliau seorang imam, panutan, yang bisa dikatakan orang-orang masyhurnya itu imam yang 4. Iya enggak? Imam madhab. Tapi beliau enggak mau orang taklid kepada beliau. Beliau mengarahkan, perhatikan fatwaku dulu. Cocok enggak dengan dalil? Kalau cocok ambil enggak masalah. Tapi kalau fatwaku berseberangan dengan dalil, tinggalkan, kata Imam Malik. Bukan ikutilah aku, bukan gitu. Ayo, siapa yang ingat? Kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dinukilkan dalam kitab Jami' Bayan Ilmi Fadli. Paham ya? Dengan semakna. Nah, barakallahu fiik. Ayo bismillah. Ihsan. Apa? Apa?
Innama ana basyarun, ya. Ukhti wa usib. Terus fakullama lam. Naam, ini diulang-ulang ya. Sering kita lewati ya. Kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya aku manusia biasa. Ukhti wa usib, kata beliau. Kadang keliru, kadang benar. Memang seperti itu, para ulama itu manusia biasa. Beliau mengatakan, "Innama ana basyarun." Imam Malik, sahibul Muwatta, punya karya kitab Muwatta. Yang waktu itu Muwatta tersebut kitab hadis, kumpulan hadis yang paling sahih di bawah kolong langit. Sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi beliau masih mengatakan, lihat ini, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya aku manusia biasa. Ukhti wa usib. Kadang keliru, kadang benar. Fangduru fi ra'yi, kata beliau. Perhatikanlah pendapatku. Perhatikanlah fatwaku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh, kata beliau. Selama fatwaku, selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an was sunnah, ambillah, kata beliau. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh, kata beliau. Dan kapanpun ucapanku, fatwaku, pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an was sunnah, tinggalkanlah. Subhanallah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Itu semuanya disebutkan kenapa, barakallahu fiik, agar kita semuanya merujuk pada dalil. Dalil itu Al-Qur'an was sunnah. Jika antum dapati, kita dapati fatwa ulama, ijtihad sahabat kok berseberangan dengan dalil muqaddam. Dalil didahulukan. Contohnya banyak, tidak banyak sekali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beristihad tentang adzan 2 kali hari Jumat. Adzan 2 kali ketika apa? Jumat. Itu istihad yang keliru. Disebutkan oleh Ibnu Umar, istihad tersebut istihad yang bid'ah. Istihad ya. Barakallahu fiik. Para ulama sepakat, ulama Ahlussunnah sepakat, barakallahu fiik, mengambil fatwa tersebut walaupun ada yang atau sepakat untuk meninggalkan fatwa tersebut walaupun ada yang berpendapat demikian. Yaitu apa? Cukup adzan sekali dalam Jumat. Bisa dipahami? Karena istihad yang keliru, Rasulullah enggak pernah melakukannya 2 kali. Faham? Kemudian contoh yang lain, istihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu mengenai jenggot. Jenggot udah panjang, kurang lebihnya 1 genggam, dan sampai 1 genggam ini sisanya boleh dirapikan, dicukur atau dipotong. Itu istihad yang batil juga. Istihad yang keliru, dan beliau karena ahlu istihad mendapatkan satu pahala istihadnya. Paham ya? Dan dia tidak berdosa karena ahlu istihadan itu. Orang-orang yang memandang melihat setelahnya bukan semata-mata mengikuti, wah ini istihad sahabat kok. Melihatnya ke Rasulullah bagaimana gitu loh. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil jenggot, dicukur, atau membiarkan, perintahnya untuk membiarkan, memanjangkan jenggot. Berarti kita merujuk, kita ambil fatwa sahabat tadi atau mengambil fatwa Rasulullah SAW. Fatwa Rasulullah SAW, yaitu beliau barakallahu fiik, merintahkan untuk memanjangkan jenggot, qasus syawarib wa arhul liha. Syukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian, sehingga istihad yang keliru pun tidak boleh kita ikuti walaupun sahabatnya beristihad. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kata beliau, al-akhiduna biqaulillah ta'ala, mereka-mereka ini al-firqatun najiyah al-sunnati wal jamaah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengambil perkataan Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib, disimak itu, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang beriman terhadap perkara ghaib, dan orang-orang yang menegakkan salat, dan orang-orang yang mereka menginfakkan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, wahyu, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang sebelummu, ya, dan nabi-nabi yang sebelumnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mereka yakin terhadap hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Diperhatikan ini. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa tariquhum huwa alladhi nuqarrir qawaidahu fi
Itu dihapus satu itu, V-nya double itu. Nah, V-nya double itu ya, dihapus satu. Cetakan yang sama seperti ini, V-nya double, dihapus satu. Kalau punya antum satu, berarti pertanyakan, cetakan apa? Cetakan Saudi atau cetakan Mesir? Kalau cetakan yang ini, V-nya double, jadi dihapus satu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wa tariquhum huwa alladhi nukarrir qawaidahu fi hadzal kitab. Double atau tidak itu? Dihapus satu ya. Dan metode prinsip mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah huwa alladzi nukarrir, yang itulah yang kita telah menetapkan kaidah-kaidahnya fi hadzal kitab, dalam kitab ini. Insyaallah taala, kata Syekh Abdul Hamid, dalam kitab ini beliau telah menetapkan kaidah-kaidahnya. Insyaallah taala. Qala Syekhul Islam fi Minhajus Sunnah, perhatikan itu. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Minhajus Sunnah, wa tariqatus salafil ummah, di garis itu perkataan Syekhul Islam di garis ya. Wa tariqatus salafil ummah wa a'immatiha annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafahu bihi rasuluh min ghairi tahrifin. Perhatikan, wala ta'tilin, wala taknyifin, wala tamtsil. Ini terulang-ulang ya, dikondisikan. Di garis sampai di situ, di garis. Di garis kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Minhajus Sunnah, wa tariqatus salafil ummah wa a'immatiha, dan jalannya para salaf, para pendahulu umat ini dan para imamnya, apa jalan mereka? Bahwasanya mereka mensifati Allah dengan sifat yang Allah taala sifati dirinya dengannya, dan dengan sifat yang Rasulnya mensifati apa? Mensifati Allah taala dengan sifat tersebut. Perhatikan, min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Apa tahrif kemarin? Tanpa tahrif. Apa tahrif? Mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Paham ya? Wala ta'til. Apa ta'til kemarin? Tanpa menolak. Paham ya? Tanpa menolak makna tersebut dan juga tanpa menghilangkan makna tersebut. Wala takyif, dan tanpa takyif. Apa takyif? Tanpa menggambarkan. Tanpa menggambarkan bentuknya seperti ini. Allah Ta'ala turun, oh turunnya seperti ini. Allah Ta'ala punya tangan, oh tangannya seperti ini. Haram, takyif enggak boleh. Wala tamtsil, tanpa tamtsil. Apa tamtsil? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, itu juga haram. Nah, di garis lagi setelahnya. Kalau yang setelahnya garis tebal ini. Kaidah dihafalkan. Isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Ini kaidahnya. Ini kaidah yang terulang-ulang ya. Dikondisikan. Setelah antum garis, dipindah atas atau dipindah halaman depan. Nah, di garis pindah nanti. Dipindah pakai tulisan. Karena ini kaidahnya sering muncul ini. Isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan nama dan sifat tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Wa tanzihun, mensucikan Allah Ta'ala dari sifat yang kurang, bila ta'til, tanpa menolak dan menghilangkan sifat-sifatnya. Bisa dipahami? Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Berarti tangan Allah Ta'ala sama dengan makhluk kita katakan? Enggak sama. Tetapkan saja Allah Ta'ala punya tangan, tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tanpa harus kita menolak gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Tapi kalau sudah di awal permulaan menyerupakan sifat atau nama Allah Ta'ala dengan makhluknya, sudah. Kalau di awal permulaan sudah menyamakan, biasanya enggak mau nerima. Ujung-ujungnya dia tolak. Itulah yang diharamkan. Isbatus sifat wa nafyu mumasalatil makhluqin. Masya Allah, menetapkan sifat-sifat dan meniadakan permisalan atau penyamaan terhadap makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala dari semua sisi. Ngartikannya gitu ya, dari semua sisi. Ini penjelasannya. Wa huwas samiul basir, yang mana Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ayo pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik, pertanyaannya. Abdullah, indak ya Abdullah, apa bedanya tasbih dan tamtsil? Bedanya tasbih dan tamtsil. Kita lewati. Tamtsil dilarang. Tasbih itu masih hukumnya ya. Hukumnya inginkan, yang diinginkan perbedaannya. Hukumnya tamtsil dilarang, tasbih masih ditoleran, dibolehkan. Nah, sekarang perbedaannya.
Kenapa kok dilarang, yang dibolehkan berarti ada bedanya. Sama tasbih juga menirukan. Teman ada bedanya tipis. Ada perbedaan di situ. Yang paham insya Allah bisa jawab. Naam. Irsyad. Indak ya al-akh irsyad. Tamtsil tasbih. Ada bedanya enggak? Kemarin sudah kita jelaskan ada bedanya enggak? Apa bedanya coba? Abdullah sudah menyebutkan hukumnya. Dengan hukum itu kan nampak perbedaan aslinya kan? Kenapa kok bisa dihukum ini boleh ini enggak? Berarti ada bedanya. Nah, bedanya apa? Hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu yang ngulang-ngulang. Kullama takarrar, semakin diulang-ulang semakin melekat. Ayo. Ayo, apa? Tamsil kenapa? Kurang dikit. Dari semua sisi, itu bedanya. Kalau tamsil menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya dari semua sisi. Lafadznya, maknanya, hakikatnya sama. Itu haram, tamsil namanya. Kalau tasbih cuman penyerupaan yang sifatnya nama dan lafadz saja. Dan mesti ada samanya, ya enggak? Sama-sama namanya tangan, tapi hakikat dan zatnya berbeda. Itu yang perlu dikondisikan. Paham ya? Makanya dalam Al-Qur'an peniadaannya syibah atau misl. Peniadaannya bukan tasbih tapi tamsil. Mafhum? Laisa kamitsli, bukan laisa kasyibhihi. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Faqauluhum fis sifat mabniyyun ala aslain. Maka ucapan mereka, siapa mereka ini? Ahlus sunnati wal jamaah. Maka ucapan mereka Ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah sifat mabniyyun, perhatikan itu, mabniyyun ala aslain, dibangun di atas dua dasar pokok. Dibangun di atas apa? Dua dasar pokok yang penting. Itu pendapat Ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah sifat. Yang pertama, dikondisikan ini ya, dua ini ya. Al-awwal yang pertama, annallahu ta'ala munazzahun an sifatin naqs kasinati wan naumi wal ajzi. Ini yang pertama penting ini ya. Ahlus sunnah wal jamaah membangun akidah mereka dalam masalah asma sifat di atas dua dasar pokok yang inti. Yang pertama, annallahu ta'ala munazzahun, bahwasanya Allah Ta'ala itu apa? Munazzah, disucikan. Allah Ta'ala disucikan, dikondisikan ya. An sifatin naqs, disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kurang ditiadakan dari Allah Ta'ala. Seperti apa? Sinah. Apa sinah? Ngantuk. Paham ya? Sifat ngantuk bagi Allah Ta'ala haram, enggak ada. Paham ya? Nah, kenapa? Karena sifat ngantuk menunjukkan kurang gitu loh. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat kursi, apa kata Allah Ta'ala? Apa kata Allah Ta'ala di awal permulaan? Allahu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Paham ya? Itu syahidnya. Allah Ta'ala tidak pernah dihampiri rasa ngantuk dan tidur, enggak pernah. Subhanallah. Tapi kalau manusia, itu memang tabiatnya manusia kalau enggak pernah ngantuk, dipertanyakan, sehat enggak dia? Normal enggak? Karena manusia. Makanya ada kaidah, ada sifat yang sempurna untuk Allah Ta'ala tapi enggak sempurna untuk manusia. Satu, sifat sempurna untuk Allah Ta'ala tapi untuk manusia enggak sempurna. Apa? Nah, barakallahu fiik, tidak tidur. Bagi Allah sempurna enggak? Sempurna. Bagi makhluk enggak sempurna. Makhluk manusia enggak pernah tidur. Enggak sempurna. Nah, yang kedua, sempurna, tidak sempurna, sempurna untuk Allah Ta'ala. Yang pertama ya, sempurna untuk Allah Ta'ala tapi enggak sempurna untuk makhluk. Yang kedua, tidak sempurna untuk Allah Ta'ala tapi sempurna untuk makhluk, dibalik. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, di antaranya apa? Tuli, bisu, paham ya? Itu apa ya? Itu yang nanti. Yang kedua, di antaranya sifat tersebut tidak sempurna untuk Allah Ta'ala tapi sempurna untuk makhluk. Nah, melahirkan atau punya anak. Paham ya? Melahirkan atau punya anak bagi Allah Ta'ala enggak sempurna.
tapi bagi makhluk sempurna. Paham ya? Yang ketiga, tidak sempurna untuk Allah Ta'ala dan tidak sempurna untuk makhluk. Bisu, tuli, yaitu Allah Ta'ala nggak sempurna, untuk makhluk juga nggak sempurna. Yang keempat, sempurna dua-duanya. Untuk Allah Ta'ala juga sempurna, untuk makhluk juga sempurna, cuman beda kesempurnaannya. Yaitu apa? Mendengar, melihat. Total ada berapa total? 4. Paham ya? Totalnya ada 4 dikondisikan. Itu sebutkan para ulama mengenai apa? Sifat kadangkala seperti itu. Nah, di sini sebutkan bahwasanya Allah Ta'ala disucikan dari apa? Dari sifat kekurangan. Sifat kurang sedikit pun ditiadakan. Tanzihun bila ta'til. Ditiadakan sifat kekurangan tanpa harus mentaktil, tanpa harus menolak sifat tersebut. Apa contohnya? Sinah ngantuk, wan naum tidur, wal ajz lemah. Allah Ta'ala nggak pernah lemah, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Tapi kalau manusia sebelum tidur didahului oleh sinah ini. Para ulama sampai mengatakan apa? Nah, barakallahu fik, nu'as, an-nu'as dikenal dengan muqaddimatun naum, pembukaan tidur. An-nu'as, nah ngantuk itu pembukaan tidur. Jadi orang sebelum tidur dia ngantuk dulu. Jarang sekali orang bisa tidur tanpa ngantuk, jarang sekali. Dia nggak ngantuk berbaring ini, ya nggak tidur. Tapi begitu ngantuk langsung dalam kondisi setepat mungkin pun tidur dia. Paham ya? Nah, seperti itu. Ada hadisnya palsu. Dulu ketika di Damas disebutkan oleh Syekh Yahya waktu itu, barakallahu fiik, para tulab pun sempat tertawa waktu itu karena ada yang menganggap hadis itu. Apa itu? Idza ja'akumun nu'as fa akrimuh. Idza ja'akumun nu'as fa akrimuh. Apabila datang rasa ngantuk kepada kalian, muliakanlah ngantuk tersebut. Paham? Memuliakan apa? Tidur. Nah, ternyata hadisnya itu apalah aslalahu, tidak ada asal usulnya. Maksudnya apa? Maksudnya ya masuknya dalam kategori hadis palsu, hadis dhaif. Parah, paham ya? Nah, idza ja'akumun nu'as fa akrimuh. Apabila datang kepada kalian rasa ngantuk, maka muliakanlah ngantuk tersebut, tidur. Akhirnya apa? Akhirnya ya digunakan tidak pada tempatnya. Hadisnya apa? Tidak ada asal usulnya alias palsu. Yang kedua, as-tsani, disimak, annahu muttasafun bi sifatil kamal, bahwasanya Allah Ta'ala disifati dengan sifat sempurna, allati la naqsa fiha, yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya, ala wajhil ikhtisas, di atas bentuk yang khusus, bima lahu minas sifat, khusus untuk Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang ada. Fala yumathilu syai'un minal makhluqat fi syai'in minas sifat. Perhatikan ini, maka tidak ada sedikit pun yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala dari sifat-sifat makhluknya, enggak ada. Paham ya? Nah, taruhlah makhluk mendengar, Allah Ta'ala juga mendengar, tapi beda pendengarannya. Pendengaran makhluk terbatas di lingkungan, di lokasi sekitar itu aja, tapi Allah Ta'ala mendengar semuanya. Subhanallah. Penglihatan Allah Ta'ala terbatas atau meliputi segalanya? Meliputi segalanya. Tapi manusia penglihatannya bagaimana manusia? Terbatas atau tidak? Terbatas, yang dia lihat depannya, sampingnya, kanan kirinya, belakang pun kalau nggak noleh nggak tahu, itu manusia. Tapi Allah Ta'ala bagaimana permisalannya? Karena saking luasnya pengetahuan dan juga penglihatan Allah Ta'ala, bagaimana permisalannya? Ihsan, yang sering dipermisalkan para ulama, melihat apa? Apa? Semut hitam di bawah batu yang hitam. Di lautan yang paling dalam. Nah, terus di kegelapan malam yang gelap gulita, tahu Allah SWT kalau itu ada semut di situ. Kalau manusia kadang nggak tahu, semutnya besar, di depannya padahal nggak tahu dia manusia. Karena itulah yang menunjukkan kekurangan pengetahuan dan juga penglihatan manusia. Wa amal mukhalifun li tariqihim fa kulluhum 'ala dhalal mubin. Masyaallah, ini penyebutan yang sangat bagus ini. Adapun orang-orang yang menyelisih jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fa kulluhum, maka mereka semuanya ala dhalalin mubin, di atas kesesatan yang nyata. Wa tariqun ghair mustaqim, wa tariqin ghair mustaqim, dan di atas jalan yang tidak lurus. Wa hum aqsamun iddah, yang mana mereka jumlahnya itu
banyak sekali. Aqsamul iddah itu maksudnya memiliki jumlah yang banyak. Paham ya? Nah, berkelompok-kelompok. Yubayyinuhu qauluhu ta'ala, yang telah menjelaskan dalam perkataan Allah Ta'ala, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya datangnya bukan atau datangnya dari yang selain Allah Ta'ala, niscaya mereka akan menjumpai apa? Akan menjumpai perselisihan yang banyak. Kalau datangnya dari selain Allah Ta'ala, karena Al-Quran datangnya dari Allah Ta'ala, maka enggak ada perselisihan di dalamnya. Paham ya? Wa hadil aqsam majmu'atun fi, dan pembagian ini terkumpul pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.